Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Ahmad Fawal Abdori dari PFC dengan NIM 2024 Dan di sini adalah salah satu contoh yang saya buat menggunakan raw query dan query builder dengan tema kesehatan dan objeknya adalah apotek, yaitu inventaris apotek. Di sini ada jenis obat, obatnya sendiri, ada pendapatannya, kalau di sini ada pengeluaran obatnya berapa, seperti itu. Jadi saya ada 4 ada jenis obat, misalnya di sini dicek ada jenis obatnya seperti ini nanti. Terus untuk obatnya jenisnya ada ini aja, misal sedalis obatnya, terus obatnya ada kayak gini. Terus pemasukan obatnya itu pemasukan obatnya juga misal pada tanggal segini ada obat bernama ini yang masuk sebesar sebanyak ini. Dan untuk pengeluaran obatnya itu bisa dibilang seperti penjualan. Nah, di sini misal waktu tanggal segini dengan obat ini itu ada yang beli sekitar ini dengan harga yang telah kayak gini, seperti ini. Nah, untuk data-datanya di sini masih dangling seperti itu. Nah, jadi mungkin sekarang masuk ke dalam contohnya dulu mulai dari routingnya. Ini mulainya routing di sini adalah, nah di sini routing yang dipakai adalah ini, ada ini, mulai ini sampai sini. Jadi itu di sini ada untuk routing dashboardnya aja, ada routing untuk dari tipe obat, routing untuk drugnya atau obatnya dan drug in pemasukan obat dan drug out pengeluaran obat. Jadi intinya di sini ada banyak routing, maksudnya pada setiap tabel ada beberapa routing. Nah, misalnya di sini ada routing untuk get type create, post type new, post tab edit dengan parameter ID, put tab update dengan parameter ID, dan delete tab as destroy untuk parameter ID. Nah, maksudnya di sini adalah eh, untuk tab aja ini untuk melihat isi listnya. Untuk tab create untuk melihatkan form pengisian data yang baru. Untuk tab new di sini untuk melakukan penyerahan data ke database, dan untuk edit itu untuk melakukan edit dengan parameter ID. Nah, untuk update itu mengupdate sebuah data yang telah ada ke database. Sedangkan untuk destroy adalah untuk melakukan penghapusan dari database seperti itu. Jadi itu dari keempat tabel itu sama. Ada tipe routing yang sama gitu. Jadi ada 4 itu. Itu untuk routing yang pertama. Nah, lalu selanjutnya di sini masuk ke dalam controller. Nah, controller di sini ada juga 5. Kita pakai 4. Saya pakai 4 tabel, namun di sini ada 5 controller yang saya pakai. Mengapa? Karena di sini saya butuh satu dashboard controller untuk mengontrol controller yang ada pada bagian ini, pada bagian dashboard. Jadi controller untuk menampilkan banyak total jenis obatnya, total obatnya, total pendapatan, total pengeluaran, sama grafik penjualan obat per bulan. Ini saya memerlukan dashboard controller. Di sini saya menggunakan query builder untuk dashboardnya. Di sini menggunakan query builder, di mana di sini misal untuk get count drug-nya itu menggunakan debitable drugs count, debitable types count, debitable drug out sum amount, debitable drug out sum total price, seperti itu. Sedangkan kalau yang di pendapatan itu di sini saya menggunakan per bulan. Data per bulan ini nanti akan saya masukkan ke dalam Apex chart pada bagian view. Nah, selanjutnya di sini di bagian drug controller. Nah, di data controller ini baru query yang saya gunakan untuk CRUD adalah menggunakan raw query. Nah, di sini untuk yang bagian store, bagian index kan index untuk menampilkan list, create untuk menampilkan form pengisian, dan store untuk melakukan pengiriman data. Jadi pertama divalidasi, lalu dilakukan insertan. Jadi menggunakan DB insert into drugs, nama tabelnya, name, description, type ID, price, value-nya tanda tanya, dan tambah dengan parameter. Nah, parameternya menggunakan request yang ada dalam Laravel. Jadi request ini maksudnya adalah menerima value dari form yang ada di view. Dan di sini saya menggunakan namanya name, description, type ID, dan price seperti itu. Lalu untuk bagian edit di sini untuk menampilkan datanya,
menampilkan form editnya, lalu di sini untuk melakukan update juga validasi seperti itu. Nah di sini yang digunakan juga sama raw query, jadi update drag set name sama dengan datanya, description sama dengan datanya, type ID sama dengan datanya, price-nya sama dengan datanya, where ID sama dengan datanya. Ya udah di sini dilakukan sama seperti yang di store, cuma di sini memerlukan $ID. Nah, $ID di sini itu didapatkan dari sini parameternya. Tuh, karena kan waktu di view ID-nya diberikan. Nah, untuk destroy juga sama, view yang dikirimkan adalah ID. View yang dikirimkan adalah destroy, yang di list menggunakan form destroy. Jadi di sini tinggal menggunakan parameter ID. Jadi kalau misalnya ada di tampilan itu, misal yang jenis obat misal, atau obatnya, jenis obat. Nah untuk misalnya list obat di sini kayak gini. Jadi kalau misalnya dia menekan langsung edit di sini, dia langsung masuk ke dalam halaman update edit dengan isinya udah menyesuaikan yang ada. Itu karena pada bagian drag controller, pada bagian edit di sini saya mencari get alt tab sama get alt drag. Di sini menggunakan select all from drugs where ID sama dengan $ID. Karena di sini mencari ID. Nah, misalnya ada yang mau diubah, ini misalnya simpan. Nah, maka kan ada notifikasi berhasil memperoleh data dan di sini berubah dan diubah seperti itu. Sedangkan untuk delete-nya sendiri tinggal mengklik ini, hapus, ada peringatan, oke. Terus, wah ini berarti ada yang error karena di sini ini masih belum saya tangani karena di sini errornya kenapa di sini nggak bisa dilakukan karena di sini pada riwayat di sini tuh ada riwayat, ada pemasukan riwayat di sini, pemasukan maupun pengeluaran, ada ID yang masuk ke dalam sana. Jadi di situ ada sebuah pemasukan yang ada datanya ID, ada data ID dari eh, obat itu. Jadi kalau obat itu dihapus itu nggak boleh, itu belum bisa saya tangani. Mungkin di sini coba saya cari contoh yang bisa saya hapus. Misal di jenis obat ini seharusnya ada yang bisa dihapus. Nah, jenis obat di sini mungkin yang cair ini bisa dihapus. Karena soalnya saya mungkin belum ada yang menggunakan pengeluaran bagian ID cair. Ternyata masih belum bisa. Di sini masih belum, masih ada yang tidak diperbolehkan. Jadi misal di sini coba aja kita tambahkan aja jenis obat. Tambah jenis obat, jadi tambah jenis obatnya misalnya ada tipenya yang namanya lainnya. Soalnya kan namanya obat tuh banyak yang bermacam-macam, gak cuma kapsul, pil atau yang lainnya. Nah, ini ada lainnya, nah, akhirnya kalau dihapus udah bisa harusnya. Nah, berhasil menghapus data. Kenapa berhasil? Karena eh, lainnya ini masih belum ada yang memakai pada bagian pemasukan obat maupun pengeluaran obat. Seperti itu. Karena ada relasi yang melarang itu untuk dihapus. Seperti itu. Nah, untuk yang bagian raw query sudah di bagian sini. Nah, yang di bagian drag in ini saya menggunakan raw query. Jadi masih sama, kurang lebih sama. Nah, di sini saya menggunakan join untuk mencari nama tipe jenis obat pada tabel tipe. Jadi di sini select drug ins semuanya, terus drugs name as drug name from drug ins. Join drugs on, drugs in, drug ID sama drugs ID. Jadi di sini adalah saya di sini saya mencari nama dari obat yang pada ID dari drug in itu tidak bisa dimunculkan secara nama. Jadi kan kalau di dalam database-nya itu dia cuma menyimpan ID drugnya, ID obatnya. Jadi di sini untuk menampilkan di view-nya nama asli dari obatnya diperlukan seperti itu. Jadi di sini juga, ini dia yang drug type. Yang drug type di sini menggunakan query builder, DB table types get. Terus untuk yang insert store ini menggunakan DB types insert name request name. Kalau yang edit hanya menampilkan saja ini mencari ID yang sama dari yang diminta sama user. Terus untuk update ya sama, DB table update where ID sama dengan $ID update name request name seperti itu. Dan yang destroy tinggal DB table types where ID sama ID delete. Jadi itu menggunakan query builder. Nah, sejauh itu sebenarnya
penggunaan query builder dan raw builder, query builder dan raw query itu sudah saya terapkan pada pada project ini. Selanjutnya pada bagian view. Nah, pada bagian view ini ada yang namanya oke. Tadi sebelumnya mungkin database-nya saya tampilkan dulu di sini. Nah, misal di sini untuk yang tipe, nah tipe di sini cuma ada nama. Tuh. Di sini untuk yang tipe yang obat itu di sini ada nama, deskripsi, tipe ID, constraint types. Jadi dia menggunakan relasi one to many, terus big integer menggunakan price. Sedangkan drag in itu menggunakan drag ID, constraint drag. Jadi dia mendata dari ID-nya untuk melakukan mendata ID dari drug untuk menyelaraskan dari tipe obat apa yang sudah dimasukkan. Di records juga sama, perbedaannya cuma di sini ada total price. Mengapa? Karena pengeluaran butuh ada kolom data dari penghasilan, penjualan seperti itu. Untuk dari tabel ini ya, dari query dari migrasinya seperti itu. Selanjutnya di sini ada yang namanya terakhir adalah view. Di sini view templating yang saya gunakan adalah menggunakan di sini. Nah, di sini adalah beberapa pages yang saya tampilkan. Di sini dashboard. Berarti di sini untuk menampilkan dashboard. Di sini drag in ada 3 masing-masing. Tipe. Nah, ada yang add, ada edit, ada list. Jadi di sini masing-masing ada pages yang sama pada setiap tabel seperti itu. Nah, yang saya gunakan di sini adalah templating pada layout app di sini. Jadi di sini layoutnya yang ini. Nah, app ini, nah di sini adalah isi dari head semua HTML. Di sini yang saya gunakan mulai dari CSS maupun JS dari JavaScript yang saya gunakan di sini. Seperti itu. Nah, di sini yang saya gunakan adalah menggunakan add include. Nah, jadi di situ dia akan menginclude sidebar dan menginclude navbar. Nah, sedangkan sidebar sama navbar ini dia terletak pada komponen. Nih, ada navbar sama sidebar. Nah, nanti dari semua isi sidebar dan navbar ini akan dipanggil oleh app layout. Di sini di layoutnya dipanggil, lalu di sini, nah ini if ini adalah untuk menampilkan feedback aja tadi yang ada peringatan, ada notifikasi berhasil atau gagal. Lalu di sini ada yield card. Jadi di sini maksudnya adalah pada bagian ini nanti diisi oleh card. Bagian ini diisi oleh konten. Nah, cara kerjanya adalah misalnya di sini pada bagian list drag. Nah, list drag ini atau dari semua pages ini itu diharuskan menambahkan ini extend backend layout up, yang artinya dia akan memanggil di folder backend, di folder layout yang bernama app. Jadi ini yang dipanggil adalah ini. Nah, sedangkan ini kalau dipanggil maka akan memanggil komponen yang lain yaitu sidebar dan navbar. Nah, jadi konsepnya adalah begitu dia memanggil app ini dia akan memanggil sidebar dan navbar. Nah, sedangkan yang di sini ada section content. Nah, section content ini berarti artinya yang ada dalam section content ini kan ini kan yang diupdate oleh section content. Nah, dalam section content ini akan masuk ke dalam app yang yield-nya bernama konten di sini. Nah, di sini. Itu nanti akan masuk ke dalam sini. Ngerendernya seperti itu. Sedangkan misal contoh lain yang ada di dashboard. Yang di dashboard, nah ini sectionnya card. Section card kayak gini. Dia tetap manggil app layout dan section card-nya kayak gini. Lalu di sini ada bagian section card dan section content. Sedangkan di sini ada section extra.js, kok bisa ada karena juga di app sini saya pada bagian bawah menambahkan yield extra.js. Jadi nanti misal pada setiap halaman perlu tambahan JavaScript bisa menggunakan section extra.js. Contohnya di dashboard Blade. Nah, di sini ada extra.js, di sini saya menggunakan section ini untuk menambahkan Apex chart gitu. Di sini data-data yang diambil dari controller dimasukkan dalam sini. Dan nanti akan dirender pada bagian ini, dirender. Sehingga muncullah pada bagian ini yang grafik seperti itu. Seperti ini. Nah, jadi sebenarnya untuk templatingnya seperti itu. Konsepnya adalah untuk sidebar-nya adalah ini, yang dashboard admin ini sampai ke bawah. Yang ini juga, yang navbar itu ini card, dan kontennya yang di bawahnya. Jadi agak error. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi akhirnya yang ada di tambah jenis obat ataupun list jenis obat itu adalah cuma, nah, misal ini. Nah, yang pada bagian ini sebenarnya yang kita atur adalah di bagian jenis obat tambah jenis obat. Berarti tipe, type,
fake add. Nah, ini yang dalam session semua ini adalah yang kita atur sebenarnya cuma dalam yang ini. Yang kotak warna putih pekat ini. Sedangkan yang lainnya, mulai dari sidebar maupun navbar itu diatur pada app layout app gitu. Nah, untuk view-nya secara keseluruhan di sini saya menggunakan Bootstrap, menggunakan template Bootstrap dan komponen-komponen yang diberikan oleh Bootstrap, mulai dari navbar, sidebar, terus dengan JavaScript-nya juga ada yang dari Bootstrap, terus juga untuk alert-nya, di mana di sini misal ada alert, ada obat, misal kita mau nyoba edit aja, tulis obat, saya contohkan lagi aja, misal di sini harga obatnya Promah ini saya ubah menjadi 5.000 misalnya, 5.000 simpan. Nah, berhasil taruh data. Nah, ini komponen ini yang bisa diklik dan menghilang itu menggunakan Bootstrap juga. Jadi di sini saya menggunakan CSS dari Bootstrap dan beberapa JavaScript-nya. Jadi untuk view-nya sendiri seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya penjelasan mengenai tugas query builder dan raw query mungkin saya cukupkan sekian. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.